Tadi kita sampai pada skala perusahaan menjadi besar. Skala perusahaan menjadi besar, akibatnya adanya pemisahan antara pemilik atau prinsipal dengan agent, maka memberi peluang untuk terjadinya konflik of interest. Nah, peluang terjadinya konflik of interest tersebut itu juga tercover dalam definisi mengenai teori keagenan. Ya, kalau kita perhatikan bahwa ini menunjukkan bahwa adanya dalam teori keagenan tersebut kontra under which one or more person engage another person, ya. Jadi ada suatu kontrak yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang disebut dengan prinsipal yang melibatkan another person, yaitu agent, ya, untuk melaksanakan layanan atau service, ya, on their behalf, ya, yang mewakili untuk mendelegasikan kepentingan dari si prinsipal tersebut, delegasinya dalam bentuk decision making authority, ya, bagi agent atau manajemen, ya. Jadi kalau ini bisa esensinya adalah seperti itu. Jika dari kedua pihak tersebut dalam hubungannya untuk memaksimalkan keuntungan, ada suatu alasan yang baik, yaitu dimungkinkan bahwa agent itu tidak akan berbuat untuk kepentingan prinsipal, ya. Jadi ini ringkas dari definisi ini adalah adanya kerjasama, adanya kontrak yang dilakukan oleh prinsipal, yaitu misalnya pemegang saham, kepada agent yaitu manajemen, di mana manajemen itu diberi amanah delegasi untuk mengelola perusahaan, untuk melakukan decision making, pengambilan keputusan dalam pengelolaannya itu, nah, mewakili kepentingan dari prinsipal atau pemegang saham, ya. Namun dimungkinkan, ya, bahwa agent tidak akan selalu berbuat untuk kepentingan prinsipal. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena tadi asumsi yang dianut dalam teori ini adalah asumsi rasionalitas. Masing-masing orang akan mengedepankan kepuasan atau kepentingannya. Lalu konflik kepentingan memicu timbulnya biaya keagenan, yaitu biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh agent, ya. Karena tadi dikatakan dimungkinkan dia tidak akan berbuat untuk kepentingan prinsipal, maka bisa jadi dalam menjalankan aktivitas usaha atau operasional perusahaan ada pemborosan atau ketidakefisienan. Nah, ketidakefisienan ini adalah indikasi adanya agency cost. Nah, kalau kita bicara agency cost atau biaya keagenan itu bentuknya bukan seperti biaya dalam laporan laba rugi. Lalu yang kedua, biaya yang timbul akibat pemilihan proyek yang tidak sama dengan pemilihan yang dilakukan oleh pemegang saham karena beresiko meruginya tinggi. Jadi ada perbedaan pendapat antara keduanya. Akibatnya tidak dipilih proyek itu, khawatir ada risiko yang tinggi. Jadi akibat itu kan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang ketiga, biaya yang timbul akibat kegiatan monitoring kinerja dan perilaku agent oleh prinsipal. Jadi ada suatu monitoring yang dilakukan oleh prinsipal terhadap agent. Nah, misalnya monitoringnya seperti apa? Misalnya melalui auditor internal,
kemudian peran pengendalian melalui komisaris independen, dan juga komite audit dan subordinat dari komite audit tersebut. Jadi peran melakukan pengendalian atau monitoring ini maka mengakibatkan terjadinya agency cost. Dan yang terakhir adalah bonding cost, biaya yang timbul akibat pembatasan bagi kegiatan agent oleh prinsipal. Jadi ada potensi sebetulnya jika dikasih keleluasaan, agent dapat menggunakan dana perusahaan untuk melakukan terobosan-terobosan dalam usahanya dalam rangka menghasilkan usaha, dalam rangka menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Namun prinsipal sudah membatasi tugas dari agent sehingga agent tidak dapat secara leluasa untuk melakukan hal tersebut. Akibatnya ada peluang-peluang untuk menghasilkan keuntungan yang jadinya tidak dapat dilakukan. Nah, ada 3 unsur untuk mengekang perilaku dalam perilaku agent atau perilaku keagenan. Yang pertama, unsur bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial. Agent tidak bermasa depan jika kinerjanya buruk. Ya, jika si manajemen itu dalam mengelola perusahaan dia kinerjanya buruk, kemudian sampai di PHK oleh pemegang saham, maka pasar tenaga kerja manajerial akan menghapus kesempatan pengelola yang tidak memiliki kinerja bagus dan berperilaku menyimpang dari keinginan pemegang saham perusahaan yang dikelolanya saat ini. Ya, jadi ketika diberhentikannya dengan tidak secara terhormat. Kemudian ada word of mouth yang terkait dengan apa yang dihadapi oleh agent tersebut, sehingga sesama pemegang saham bisa mengatakan atau prinsipal bisa mengatakan, oh manajemen X dulu ketika di tempat perusahaan lain kinerjanya tidak baik, sehingga menutup peluang dia untuk bisa bekerja di tempat lain. Kemudian bekerjanya pasar modal. Pasar modal yang efisien mencerminkan kinerja pengelolaan dari harga saham perusahaan. Jadi harga saham itu kalau dalam pasar yang efisien akan mengcover kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau sahamnya banyak diminati atau kecenderungan harga sahamnya naik, berarti mengindikasikan kinerja keuangan perusahaannya relatif bagus. Nah, bekerjanya market of corporate control dapat menghambat tindakan menguntungkan diri pengelola sendiri. Karena pemegang saham dapat sewaktu-waktu menghentikan jika perusahaan dikelola berkinerja buruk. Nah, untuk menjaga kinerja pengelola, menjaga kinerjanya, pengelola akan melakukan supervisi terhadap subordinatnya. Nah, artinya kalau pasar itu pasar yang efisien, potensi agent untuk melakukan manipulasi menjadi sangat kecil karena pasarnya efisien, semua informasi tercover dalam harga saham. Mekanisme pasar berjalan dengan baik, maka demand dan supply-nya itu benar-benar pasar yang melakukan kendali, maka potensi sikap oportunis dari agent itu dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga, bekerjanya pasar bagi keinginan mendominasi pemilikan perusahaan. Perusahaan yang modalnya berasal dari pemegang saham saja dan pengelolaannya diserahkan kepada profesional, maka kesejahteraan pemegang saham sangat tergantung pada agent dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya keputusannya diambil hanya dari pemegang saham saja, maka sangat tergantung pada agent. Tetapi pada perusahaan yang sumber dananya dipasok oleh pemegang saham dan pemberi pinjaman, potensi konflik antara debt holder dengan equity holder. Jadi tidak antara agent dan prinsipal, tapi antara debt holder dan equity holder. Jadi artinya ketika diperoleh keuntungan perusahaan, maka yang punya hak lebih dulu
untuk memperoleh biaya bunga dari perusahaan, ya, perusahaan membayar biaya bunganya dulu sebelum membagikan dividen kepada pemegang saham, ya. Bahkan jika di dalam kontrak ketika peminjaman dana itu dilakukan ada batas waktunya, maka biasanya akan diselesaikan dulu untuk membayar kewajibannya dibanding untuk memberikan reward kepada pemegang saham. Nah, contoh agency cost akibat konflik of interest. Yang pertama, biaya yang berpotensi muncul akibat pemberian dividen yang berlebihan. Nah, perusahaan jika punya kebijakan dividen atau dividen policy pun perlu memperhatikan besaran dari dividen yang diberikan. Nah, jika berlebihan memberikan dividen itu memang menguntungkan pemegang saham, kemudian berpotensi merugikan pemberi pinjaman karena menurunnya likuiditas yang bermanfaat untuk membayar utang yang jatuh tempo. Jadi kalau perusahaan itu memperoleh laba dalam satu aktivitas usahanya melalui laba rugi, itu jika diperoleh laba bersih, maka laba bersih itu biasanya dapat dialokasikan menjadi cadangan atau return earning, cadangan modal, ya, laba yang ditahan. Namun kalau perusahaannya juga punya kebijakan dividen yang sudah disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, maka perusahaan berkewajiban untuk membayarkan dividennya melalui DPR atau